Webinar kali ini adalah webinar terkait mengenai peran hygiene sanitasi pada instalasi gizi dan laundry rumah sakit dalam upaya mencegah dampak penyebab pandemi virus COVID-19. Peserta webinar pertama nanti ada sambutan dari Ibu Satyawati Susanto selaku Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara pertama, yaitu materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Johanna Francisca Wapini, Bachelor of Nursing, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan materi kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini. Kemudian materi ketiga nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari Jatmiko. Nah, sama sambutan dari Ibu Satyawati Susanto selaku Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi webinar hari ini. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu bersama dengan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan nilai infeksi nosokomial di rumah sakit adalah lebih kecil dari 1,5%. Maka Aji Dharma Corporindo bisa mensupport rumah sakit rekanan kami dalam menurunkan nilai infeksi nosokomial di Indonesia. Oke, kita lanjut dengan materi kedua. Udah pada siap ya? Udah seger ya? Oke, semangat untuk kita melanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini penting juga untuk kita semua. Jadi berjudul memutus penyebaran COVID-19 melalui penerapan hygiene dan sanitasi instalasi gizi dan laundry rumah sakit. Nah, untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini. Beliau adalah pakar gizi dan pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Mulai saja pemaparan materi kedua yaitu memutus penyebaran COVID-19 melalui penerapan hygiene dan sanitasi instalasi gizi dan laundry rumah sakit oleh Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Satyawati, Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo, para narasumber, Ibu Johanna Francisca Wabini dan juga Bapak Hari Jatmiko, para peserta yang hadir pada acara webinar pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Mudah-mudahan kesehatan dan kebahagiaan selalu beserta kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi, saya akan menyampaikan satu judul, memutus penyebaran COVID-19 melalui penerapan higiene dan sanitasi instalasi gizi dan laundry rumah sakit. Latar belakang saya adalah di teknologi pangan. Teknologi pangan ini erat kaitannya tentu saja dengan instalasi gizi di rumah sakit, namun tidak terputus juga laundry-nya ya, karena di instalasi gizi tadi Bu Johanna juga sudah menyampaikan petugas yang ada di instalasi gizi atau penjamah makanan itu juga menggunakan APD yang tentunya perlu di laundry. Serbet-serbetnya yang ada di instalasi gizi juga perlu di laundry. Oleh karena itu instalasi gizi dan laundry rumah sakit menjadi topik pembicaraan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kalau Bu Johanna tadi memang kepakarannya di bidang infeksi ya. Kalau saya di teknologi pangan, jadi nanti sorotannya mungkin lebih banyak ke makanannya. Jadi yang akan saya sampaikan
ada pendahuluan, kemudian nanti higiene dan sanitasi instalasi gizi, higiene dan sanitasi laundry rumah sakit, dan penutupnya. Kalau kita bicara kondisi kita pada saat ini, wabah yang melanda COVID-19 masih belum usai, meskipun vaksinasi sudah dilaksanakan, tapi ternyata kejadian atau penderita yang ada di Indonesia ini juga masih terus bertambah. Tanggal 19 Februari ini datanya seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu yang bergerak di rumah sakit amat sangat peduli dengan data-data ini karena tujuannya adalah bagaimana menyembuhkan para pasien ini dan juga mencegah adanya penyebaran virus tersebut. Jadi kepedulian Bapak Ibu sekalian saya rasa sangat tinggi sehingga data-data yang seperti ini menjadi hal yang perlu disoroti juga. Kalau kita lihat tanggal 19 tadi angkanya sekian, tanggal 21 sekian, mudah-mudahan semakin hari dengan adanya vaksinasi kejadiannya juga akan bisa ditekan karena memang kalau melihat grafiknya sudah agak menurun dibandingkan bulan Januari yang lalu ya. Nah, Indonesia ini ternyata ada di urutan ke-18 dari semua negara yang ada di muka bumi ini. Jadi di tanggal ini data saya ambil tanggal 22 yang lalu masih ada 7.300 kasus. Nah, pasien-pasien ini atau penderita ini itu ada yang dirawat, ada yang isolasi mandiri, ada yang isolasi di camp-camp. Nah, semua yang menderita COVID-19 atau sebetulnya kita semua ya, kita semua ini dengan adanya pandemi harus senantiasa menjaga kesehatan pribadi kita dan juga orang lain sehingga tadi Bu Yohana juga menyampaikan kita harus menerapkan perilaku yang bersih supaya semuanya bisa terhindar dari wabah yang ada. Tidak hanya COVID-19 sebetulnya ya, karena penyakit infeksi itu macam-macam. Nah, untuk mencegah adanya paparan penyakit infeksi, kita harus meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita bisa ditingkatkan dengan asupan gizi yang cukup. Disarankan kita kondisi yang seperti ini harus betul-betul mengonsumsi atau menerapkan diet tinggi protein, tinggi kalori. Kenapa tinggi protein dan tinggi kalori? Tentu saja tinggi protein. Protein ini merupakan bahan baku untuk membuat imunitas kita. Protein merupakan bahan untuk membuat regenerasi sel yang jelas membutuhkan protein, kemudian antibodi itu juga membutuhkan protein. Oleh karena itu, untuk meningkatkan imunitas kita, tentu saja kita harus mengonsumsi cukup protein sedapat mungkin juga jumlahnya bisa ditingkatkan agar imunitas kita betul-betul terjaga. Tinggi kalori karena untuk aktivitas kita juga membutuhkan kalori, apalagi kalau kita sedang terpapar infeksi, tubuh kita membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menjaga kelangsungan metabolisme dan juga untuk membuat kekebalan di dalam tubuh kita. Jadi tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita, antibodi kita, itu dibentuk kalau kecukupan kalorinya itu terpenuhi. Nah, selain diet dengan tinggi protein dan tinggi kalori, vitamin itu juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks merupakan vitamin-vitamin yang disarankan untuk meningkatkan imunitas kita. Yang jelas vitamin C ini memang ada kaitannya dengan peningkatan imunitas. Vitamin D, E kaitannya dengan antioksidan juga. Jadi dia juga menjaga tubuh kita agar tidak terpapar oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, antara lain oksidan maupun kuman-kuman tadi ya. Kuman-kuman tidak hanya virus, bakteri, jamur, parasit-parasit yang lain juga
bisa kita tangkal kalau kebutuhan vitaminnya terpenuhi sehingga imunitas kita bisa terjaga. Vitamin B kompleks ada kaitannya dengan metabolisme di dalam tubuh khususnya untuk penghasilan energi dan juga metabolisme protein juga membutuhkan adanya vitamin B ini sebagai kofaktor gitu ya. Beberapa mineral juga harus kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, terutama zinc, selenium. Ini juga harus kita perhatikan sumber-sumber pangan yang tinggi dengan zat-zat gizi tersebut harus kita konsumsi sebagai menu keseharian kita. Ada disarankan juga kita bisa mengonsumsi antioksidan yang bersumber dari kurkumin, entah itu mungkin temulawak atau kunyit atau yang lainnya untuk mencegah imunitas juga. Jadi kurkumin ini sudah terbukti dia memiliki atau dia punya efek imunomodulator yang baik sehingga dia bisa menangkal segala macam parasit yang masuk ke dalam tubuh kita termasuk virus tadi. Esinase ternyata juga disarankan untuk tambahan atau pelengkap asupan gizi kita keseharian. Selain imunitas dan asupan gizi, tentu saja pola hidup yang baik, istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, dan juga berpikir positif dan selalu happy agar kita bangun untuk menjaga imunitas kita dan juga meningkatkan imunitas. Katanya kan kalau kita itu bersedih-sedih ria, tentu saja di dalam tubuh kita itu metabolismenya akan mengarah ke hal yang kurang optimal ya. Metabolismenya bisa terganggu sehingga imunitasnya juga bisa terganggu. Oleh karena itu kita harus selalu hidup happy supaya metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar sehingga imunitas kita juga akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, asup gizi yang dianjurkan oleh WHO antara lain adalah setiap hari kita perlu mengonsumsi 2 cangkir buah atau 4 porsi. Saya yakin Bapak Ibu yang bertugas di instalasi gizi sudah memahami 1 porsi itu seberapa, biasanya pakai cangkir ukuran gram ya, ukuran porsi rumah tangga. Kemudian sayurannya sebanyak 5 porsi, biji-bijiannya bisa 180 gram, dagingnya 160 gram, dan juga kacang-kacangan, ini merupakan sumber proteinnya. Daging merah bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali seminggu, unggasnya 2 sampai 3 kali seminggu. Ini antara lain menu hariannya bisa divariasi jenis masakannya, tetapi bahan-bahannya terdiri dari hal tersebut. Makan buah-buahan, sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan juga sangat diperlukan untuk menjaga asupan gizi yang cukup agar imunitas kita senantiasa terjaga. Kalau kita terbiasa ngemil, pilih sayuran saja atau buah-buahan yang segar daripada mengonsumsi camilan yang tinggi gula, tinggi lemak maupun tinggi garam, nanti akan menyebabkan kalau metabolisme kita sudah tidak baik, ini akan menimbulkan gangguan kesehatan diabetes, hiperkolesterolemia, atau mungkin malah hipertensi ya. Sehingga camilan berupa sayuran dan buah-buahan segar sangat disarankan untuk atau kebiasaan ya, kalau Bu Yohana tadi menerapkan kebiasaan yang bersih, saya menganjurkan untuk konsumsi yang sehat. Yang sehat itu apa? Antara lain camilannya dari buah-buahan, sayur-sayuran yang segar. Kemudian juga harus diimbangi dengan kecukupan air, minum air putih sebanyak 8 sampai 12 gelas setiap hari. Saya bertugas atau profesi saya adalah dosen. Kebetulan ada beberapa mahasiswa saya yang menerapkan diet yang mungkin Bapak Ibu juga seringkali mendengar, menggunakan diet herbal tertentu
ada anjuran di sana saya harus mengonsumsi 18 gelas sehari. Dia pernah menyampaikan itu kepada saya. Saya bilang, "Loh, mengonsumsi air sebanyak itu kuat memang, berarti kan 8 sampai 10 gelas saja sebetulnya sudah cukup, tetapi disarankan sampai 18 gelas. Apakah tidak terus menjadi rajin ke toilet ya, karena biasanya dengan cairan yang lebih banyak tentu saja yang kita buang juga lebih banyak. Jadi mungkin itu saran dari istilahnya apa, konsultan dietnya memberikan saran untuk mengonsumsi air dalam jumlah banyak untuk menetralisir tadi residu-residu yang mungkin akan tertinggal di dalam ginjal. Kalau residu-residu tadi di istilahnya diguyur dengan air yang banyak kan kemudian dikeluarkan supaya tidak ada dampak negatif yang dialami. Kemungkinan analisanya seperti itu sih, tapi belakangan kemudian dia juga mengeluh adanya sakit asam lambung, ada mual muntah juga dan sebagainya. Oleh karena itu saya bilang, diet kamu sepertinya salah, jadi harus kembali ke diet seimbang. Karena biar bagaimanapun kita harus mengonsumsi zat-zat gizi dalam jumlah yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada sesuatu yang dikurangi, tentu saja akan berdampak pada metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau metabolisme masih bisa mengantisipasi, mungkin efeknya tidak terlalu berat. Tetapi kalau metabolisme kita itu ada gangguan, tentu saja diet yang kurang tepat akan menjadi gangguan kesehatan yang lainnya. Oleh karena itu, asupan gizi yang dianjurkan ini perlu kita patuhi supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, selain mengonsumsi minuman yang cukup tadi, konsumsi asam lemak tak jenuh, seperti misalnya pada buah-buahan alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kanola, bunga matahari, minyak jagung. Ini rasanya karena yang menganjurkan WHO sehingga pilihan jenis minyaknya seperti itu ya. Kalau saya sebagai orang Indonesia tentu saja apa yang dianjurkan oleh WHO ini tidak sepenuhnya benar. Kita tidak wajib atau tidak harus menghindari konsumsi minyak kelapa atau minyak sawit karena itu merupakan minyak milik kita. Dari beberapa penelitian, saya juga pernah melakukan penelitian pengaruh konsumsi asam lemak yang ada pada minyak kelapa, minyak sawit, kemudian saya bandingkan dengan minyak-minyak yang biasa digunakan oleh orang-orang Eropa, orang Amerika, minyak kedelai, minyak canola, zaitun. Ternyata konsumsi minyak kelapa dan minyak kelapa sawit itu enggak ada masalah. Saya menggunakan memang baru pada hewan coba ya, pakai tikus. Di tikus enggak ada masalah, bahkan apa yang terjadi di dalam organ dalam tikus maupun profil asam lemaknya itu malah lebih baik. Jadi apa yang saya pernah teliti itu ternyata konsumsi minyak kelapa nggak ada masalah, sehingga sebetulnya anjuran dari WHO agar kita mengonsumsi lebih banyak asam lemak tak jenuh dibandingkan asam lemak jenuh itu tidak sepenuhnya benar karena klaim yang ada di sana asam lemak jenuh itu menyebabkan penyakit-penyakit generatif, degeneratif ya seperti misalnya stroke, kemudian hipertensi dan sebagainya. Ternyata dari hasil penelitian saya konsumsi minyak kelapa itu enggak ada masalah. Apalagi kalau kita mengonsumsinya dalam bentuk minyak kelapa murni atau VCO. VCO itu kandungan asam lauratnya tinggi, dia merupakan asam lemak rantai pendek, rantai sedang yang bisa langsung diserap oleh tubuh, tidak banyak mempengaruhi kolesterol
yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sebetulnya konsumsi minyak kelapa ini sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, yang statement yang berikutnya atau anjuran gizi yang disampaikan oleh WHO yang berikutnya saya setuju, yaitu yang hindari asam lemak trans yang diproduksi secara industri. Ini sering ditemukan dalam makanan olahan, makanan cepat saji, makanan ringan, gorengan, pizza beku, pie, kue, margarin, dan juga selai. Kenapa asam lemak trans ini perlu kita hindari? Karena asam lemak trans di dalam metabolismenya nantinya akan menyebabkan kenaikan LDL kolesterol. Dia otomatis kalau LDL kolesterolnya naik, HDL-nya turun, sehingga rasio antara LDL dengan HDL itu sangat tinggi, dan ini sangat berisiko pada terjadinya aterosklerosis. Oleh karena itu, asam lemak trans ini perlu kita batasi, atau bahkan kalau bisa tidak kita konsumsi ya. Asam lemak trans yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sumbernya adalah makanan gorengan yang digoreng dengan menggunakan minyak bekas, minyak jelantah, minyak yang sudah digunakan berkali-kali menggoreng, itu kandungan asam lemak transnya tinggi. Jadi kebiasaan kita untuk beli jajanan gorengan di pinggir jalan itu harus kita batasi karena di situ asam lemak transnya tinggi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu membatasi asupan minuman ringan atau soda dan minuman lain yang tinggi gulanya. Ini kaitannya juga supaya tidak memicu terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang prevalensinya pada orang yang berusia lebih muda itu cukup tinggi ya, meningkat dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke masalah yang ada di rumah sakit tadi. Jadi Bu Yohana tadi juga sudah menyampaikan, yang ada di rumah sakit itu tidak hanya orang-orang yang sakit atau pasien saja, tetapi juga bisa saja pengunjungnya, dan yang jelas tenaga kesehatan juga pasti ada di sana. Oleh karena itu, higiene dan juga sanitasi itu kita perlu perhatikan baik nantinya bagi kesehatan para tenaga kerja maupun pengunjungnya dan juga para pasiennya sendiri. Tentu saja rumah sakit mempunyai visi untuk menyembuhkan para pasiennya dengan secepat-cepatnya. Semakin cepat pasiennya itu sembuh, tentu saja rumah sakit ini akan senang ya. Dan itu memang sasarannya. Tidak ada satu rumah sakit pun yang mempunyai manajemen atau pengelolaan supaya pasiennya tidak sembuh-sembuh, supaya rajin ke rumah sakit. Tidak ada sama sekali. Semuanya pasti berusaha supaya pasiennya ini cepat sembuh dan bisa sehat, beraktivitas normal kembali. Dan juga menjaga para tenaga kesehatannya, para perawatnya, para dokternya, para tenaga administrasinya juga tetap dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu, penerapan higiene dan sanitasi amat sangat diperlukan di rumah sakit. Higiene itu merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Jadi subjeknya yang menjadi objek untuk kita jaga kesehatannya, sedangkan kalau sanitasinya terkait dengan kebersihan lingkungan dari subjeknya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke higiene dan sanitasi instalasi gizi. Beberapa peraturan terkait hal tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pasal 70 dan 71,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, juga Peraturan Pemerintah tentang Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1209 garis miring Menkes garis miring garis miring Romawi 10 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tahun 2011 tentang hygiene dan sanitasi jasa boga. Ini beberapa ketentuan yang menjadi atau regulasi yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan instalasi gizi. Di Peraturan Pemerintah yang Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan Pasal 4 juga disebutkan hal yang senada, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Nah, prinsip higiene dan sanitasi makanan ini terkait dengan pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan makanan, penyimpanan makanan matang, pengangkutan makanan, dan juga penyajian makanannya. Kita harus memilih makanan yang bersih, yang tidak berbau, tidak berubah warna, serta segar, tidak berulat juga untuk sayur-sayuran. Tadi Bu Yuwana juga menyampaikan, jangan sampai karena makanan yang kita sajikan nanti ada tuntutan dari pasien karena di situ ditemukan, tadi contohnya ada pecahan kaca, mungkin ada stapler, ada ulat ya. Ulat ini biasanya pada sayur-sayuran yang organik tentu saja berpotensi tinggi untuk ditumbuhi hewan-hewan atau istilahnya hama ya. Jadi kita perlu pastikan bahwa apa yang kita olah itu betul-betul bersih, tidak ada kontaminasi yang terjadi. Kemudian untuk penyimpanan bahan makanan, kita juga harus memperhatikan bahan makanan yang kita simpan, yang belum dimasak, harus disimpan dalam lemari pendingin untuk menghindari kerusakan atau pembusukan bahan makanan. Tetapi kalau untuk bahan makanan yang sifatnya kering, mungkin tidak perlu masuk ke lemari pendingin, cukup dalam ruangan yang terkendali kebersihannya maupun kelembabannya ya, tidak terlalu lembab supaya tidak ditumbuhi oleh jamur. Pada tahapan persiapan dan pengolahan makanan, makanan ini harus diolah dengan alat atau wadah yang bersih, dan tenaga yang mengolah atau penjamah makanannya juga harus menjaga hygiene dan sanitasi personal, yaitu memakai alat pelindung diri pada saat persiapan, pengolahan makanan, bahkan sampai makanan tersebut disajikan ke pelanggan. Pelanggannya adalah para pasien yang rawat inap maupun tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Nah, pada tahapan penyimpanan makanan matang ini supaya disimpan dalam wadah yang aman, yaitu yang bersih, tidak menggunakan wadah yang dapat membahayakan kesehatan. Makanannya harus dalam keadaan tertutup, sehingga terhindar dari debu, serangga, binatang pengganggu, maupun juga kontaminasi silang dari mikroorganisme. Pada tahapan pengangkutan makanan, prinsipnya sama dengan penyimpanan makanan matang, dan dalam proses pengangkutan makanan ini harus menggunakan wadah atau alat yang tidak rawan tumpah, jadi harus dijaga supaya ketika makanan ini diangkut atau didistribusikan ke para pasien atau tenaga kesehatan, tidak terjadi insiden tumpah ya, karena mungkin pakai troli didorong begitu. Kalau makanannya berubah makanan yang cair biasanya, itu kalau tidak pakai tutup
sedangkan penyajiannya cukup banyak gitu ya, dari wadah itu agak penuh gitu, kalau pakai troli kedorong tergoncang-goncang kemungkinan akan tumpah. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan supaya prinsip higiene dan sanitasi makanan ini terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ruang lingkup higiene dan sanitasi pada instalasi gizi bisa kita bedakan atau bisa kita pisahkan dengan personal hygiene, higiene lingkungan, higiene makanannya sendiri, dan fasilitas sanitasi. Bu Yohana tadi sudah menyinggung bahwa personal hygiene dan higiene lingkungan itu amat sangat penting kita perhatikan karena memang ini menjadi pemutus vektor penularan segala macam penyakit infeksi ya. Jadi kita dapat mencegah atau menghentikan penularan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme kalau kita menerapkan higiene dengan baik. Nah, personal hygiene ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita, yaitu yang antara lain tadi sudah disampaikan, harus rajin-rajin mencuci tangan, harus melindungi diri kita dengan menggunakan masker, terutama kalau batuk atau bersin, tadi Bu Yohana juga sudah mencontohkan, harus ditutup dengan siku, kemudian makanan atau mungkin buah-buahan ya, biasanya buah-buahan, sayur-sayuran yang kita konsumsi segar harus dicuci dengan bersih supaya kita betul-betul memastikan tidak ada kontaminan yang terikut di dalam makanan yang akan kita konsumsi tersebut. Nah, satu hal yang kita juga perlu perhatikan, kita tidak harus dibiasakan ya, harus dibiasakan tidak berbagi makanan dengan orang lain. Ini seringkali kita karena akrab mungkin dari satu keluarga sering suap-suapan, apalagi kalau ibu-ibu ya, ketika putra-putrinya masih kecil-kecil biasanya satu piring untuk bersama-sama sekalian nyuapnya gitu. Kalau putra-putrinya masih balita, ada 2-3 balita ya sekaligus 2-3 balita itu disuap dengan satu piring makanan, sendoknya juga satu, tidak ganti. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang mungkin bisa menjadi penyebab penularan penyakit infeksi kalau misalnya salah satu di antaranya sedang terpapar infeksi. Oleh karena itu, personal hygiene ini kita perlu perhatikan karena ini merupakan kebiasaan baik yang menjadi tata kelola kehidupan kita untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Personal hygiene yang lain adalah Bapak Ibu yang bertugas di rumah sakit tentu saja menghadapi banyak sekali pasien maupun keluarga pasien. Ada yang menggunakan transportasi pribadi, tetapi ada juga yang menggunakan transportasi umum. Kalau menggunakan transportasi umum, penularan mikroorganisme itu sangat besar kemungkinannya melalui tadi permukaan ya, entah itu gantungan atau apa istilahnya dengan pegangan yang ada di transportasi umum itu merupakan penyebab atau yang sangat besar potensinya untuk menularkan. Kita nggak tahu apakah tadi bagian itu tersentuh orang yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme atau tidak, kemudian kita pegang, tentu saja ini akan menyebabkan perpindahan kuman yang ada di sana ke tangan kita, kemudian tanpa sadar mungkin tangan kita mengusap wajah kita atau bagian yang lain sehingga menyebarlah kuman itu ke badan kita. Oleh karena itu disarankan sekarang rajin cuci tangan menggunakan sabun, sanitizer, kemudian juga termasuk menyemprot alas kaki yang kita gunakan karena siapa tahu alas kaki kita itu juga terpapar oleh mikroorganisme sepanjang kita berada di perjalanan di tempat umum.
itu harus kita perhatikan dan sekarang harus menjadi habit kita ya, harus menjadi kebiasaan baik kita. Jadi praktek personal hygiene ini merupakan hal yang sangat bagus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita maupun lingkungan kita. Mencuci tangan sebelum makan dan juga membersihkan semua bahan makanan yang akan kita konsumsi itu harus kita perhatikan dan menjadi kebiasaan rutin kita sehari-hari. Yang bekerja di instalasi gizi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai kukunya panjang karena ini berpotensi juga untuk penyebaran atau kontaminasi silang dari makanan yang kita olah. Jadi gambar kiri merupakan hal-hal yang perlu kita lakukan, yang kanan jangan. Yang kiri ini perlu kita lakukan, yang kanan juga jangan sampai mengolah sambil bercakap-cakap, apalagi tidak menggunakan masker, kemudian bersin, menggaruk-garuk, apalagi merokok. Mengonsumsi makanan dan minuman di area tempat kita mengolah makanan juga enggak boleh, karena kemungkinan akan terjadi kontaminasi, rontokan makanan yang kita makan nempel masuk ke makanan yang kita olah, jadi jangan sampai itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hygiene lingkungan ini terkait dengan ruangan dapur, peralatan masak, peralatan makan, ruang penyimpanan bahan mentah, wadahnya juga maupun ruang penyimpanan bahan matang dan juga wadah-wadahnya harus kita perhatikan dan ini membutuhkan sanitary agent. Nanti saya yakin Pak Hari Jatmiko akan bisa menyampaikan lebih detail tentang sanitary agent, apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga higiene lingkungan ini. Untuk yang higiene makanan, kita harus memisahkan antara makanan basah dengan makanan kering, makanan yang segar dan makanan yang awetan harus kita perhatikan supaya apa yang kita sajikan nanti menjadi makanan yang enak dinikmati meskipun pasien itu kadang tidak berselera makan, kita harus membuat agar mereka berselera. Jadi makanannya harus enak, harus tampilannya menarik, dan juga yang penting adalah aman untuk dikonsumsi. Fasilitas sanitasi saya rasa ini juga menjadi hal yang penting, bagaimana sumber airnya, perlakuan terhadap air tersebut, prasarana sanitasi yang ada di rumah sakit, dan juga instalasi limbahnya. Jangan sampai fasilitas sanitasi ini juga menjadi kendala. Dan yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah saya paparkan bahwa penyebaran virus corona ini dapat dicegah melalui penerapan higiene dan sanitasi antara lain pada instalasi gizi dan laundry rumah sakit. Higiene dan sanitasi instalasi gizi dapat dicapai melalui personal hygiene, higiene lingkungan, higiene makanan, dan fasilitas sanitasi. Laundry rumah sakit dapat dilaksanakan pada linen infeksius maupun non-infeksius dengan menggunakan cara dan bahan kimia yang tepat agar dapat memutus mata rantai penularan infeksi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Rina.